Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita telah dapat berkumpul di masjid kita ini dalam rangka menghadiri pengajian mingguan atau majelis taklim. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta dan juga sebagai teladan terbaik bagi seluruh umat. Baiklah, demi menghemat waktu, kita langsung masuk kepada materi kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini Ambo akan membahas materi yang praktis. Jadi artinya kaji yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berkenaan dengan sunnah atau sunat wudhu. Di sebelumnya kita telah bahas juga di pagi hari di waktu subuh, kuliah subuh, tapi mungkin tidak seluruhnya kita hadir di waktu subuh. Dan yang kedua, dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali itu yang dibahas adalah dari sudut pandang tasawuf. Jadi menggabungkan antara yang wajib dan yang sunat. Di penekanannya adalah kepada pengamalan. Ini kita bahas dari sudut pandang ilmu fikih. Jadi kalau dalam ilmu fikih itu dibedakan pembahasannya antara yang wajib dengan yang sunat. Jadi mungkin kita lah maklum bahwa rukun atau wajib wudhu itu hanya 6. Sedangkan sunnah wudhu itu sangat banyak, lebih kurang 8 balik. Nah, jadi itu perlu kita ketahui. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita harus membetulkan cara pandang atau cara pikir kita berkenaan dengan ibadah sunnah. Dalam ilmu fikih kita ketahui bahwa definisi dari wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Bapahala kalau kita lakukan dan disiksa atau badoso kalau ditinggalkan, itu yang wajib. Sedangkan yang sunnah atau yang sunat ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Bapahala kalau kita lakukan dan tidak badoso kalau ditinggalkan. Bisiko kita kadang-kadang salah cara berpikirnya. Salahnya kan ndak berdosa maka ndak kita buat. Nah, itu kesalahan cara berpikir sebagai umat Islam. Makanya banyak umat Islam yang hanya kadang fokus hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Yang sunat itu ndak dibuat, kan ndak berdosa kalau ndak dibuat. Nah, itu cara berpikir yang salah. Di caranya kita memandang ibadah sunnah itu, yang sunnah itu adalah peluang dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk mendapatkan faedah yang banyak. Jadi memang kalau kita tinggalkan tidak berdosa, tetapi kalau kita tinggalkan kita kehilangan faedah dan kehilangan peluang yang sangat gadang. Jadi kalau mau ikut cara berpikir kita akan tidak membiarkan atau melalaikan perkara-perkara yang sunnah itu. Jadi kini ada contohnya kita dapat peluang suatu hadiah. Bah kira-kira kita ambil atau enggak?
Ada peluang bagi kita mendapatkan bantuan, contohnya kita ambil enggak? Pasti kita ambil enggak. Di bantuan itu harusnya kita memandang kepada hukum sunat itu. Jadi seperti yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, kalau kita hanya melakukan ibadah-ibadah yang wajib saja, ibarat kita manggaleh itu namanya pulang modal gitu, baru pulang pokok. Nah, kalau kita lain melakukan yang sunnah, yang sunat, maka itulah balabu galih gitu. Jadi pagi itu sengaja membahas masalah sunnah wudhu, karena yang pertama ibadah kita yang utama itu adalah salat sembahyang. Itu yang pertama. Yang kedua, salat itu ibadah yang kita lakukan setiap hari, bukan hanya sekali, tapi yang wajib itu 5 kali sehari semalam. Anu lain kalau kita melakukan ibadah-ibadah salat sunnah seperti salat tahajud, salat duha, seperti salat sunnah isyraq, seperti salat sunnah awabin dan lain-lain. Jadi karena itu perlu kita baca masalah sunnah wudhu itu untuk kita amalkan dalam ibadah kita sehari-hari. Jadi bagi yang Allah tahu, anggaplah kita kini mau ulang-ulang kaji. Bagi yang lupa, anggaplah kita kini menimbu-nimbuan. Bagi yang Allah tahu, itu peluang bagi kita untuk mengetahui hukum dari sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama sunnah wudhu itu adalah tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Membaca bismillah. Jadi sekurang-kurangnya kita baca bismillah. Yang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu di awal kita berwudu, di awal sekali kita akan berwudu, sunat hukumnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disunnahkan juga sebelum membaca bismillah itu mengucapkan ta'awuz. Apa itu ta'awuz? A'udzubillahi minal syaitanir rajim. Itu yang pertama. Kemudian kalau seandainya kita lupa, kita lupa di awal wudhu itu, kita lupa membaca bismillah, kitalah melakukan perbuatan wudhu, masih ada kesempatan bagi kita untuk membaca bismillah. Apa kita baca? Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Itu kalau kita ingat bahwa kita belum membaca bismillah sebelum wudhu. Kalau seandainya lah selesai wudhu takana itulah habis kesempatan, tidak usah dibaca. Ulang wudhu lihat. Jadi kalau lah selesai biar saja tinggal. Tapi kalau masih dalam pertengahan itu masih ada kesempatan kita baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Wa kadza fi nahwil akli wasyarab. Dan seperti ini juga lah kalau kita makan dan minum. Jadi kalau kita makan dan minum, sebelum makan dan minum itu juga disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lupa, kalau kita lah makan, maka kita baca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Kemudian selain ada tambahan, selain dari sebelum berwudu, disunahkan juga membaca bismillah itu sebelum membaca Al-Quran. Tusannat tasmiyah li tilawatil Quran walau min athnai surah fi shalah au kharajiha. Di sebelum membaca Al-Quran itu disunnahkan juga baca bismillahirrahmanirrahim walaupun tidak di awal surah.
Kalau di awal surah tuh lah jalai ada bismillahnya dah. Ini kita baca di pertengahan, bukan di awal surah. Tetap disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita dengar imam walaupun membaca pertengahan ayat tetap dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih afdal. Kemudian yang kedua sunnah wudhu itu adalah membasuh dua telapak tangan. Faghaslul kaffaini, mencuci atau membasuh dua telapak tangan. Di telapak tangan itu maksudnya adalah mulai dari pergelangan tangan kita ke bawah, namanya kaffain. Kaf, telapak tangan. Di dalam bahasa Indonesia kadang-kadang banyak kita yang salah paham, yang diangkat telapak tangan itu yang salah mau yang kita pahami. Sebagian memahami telapak tangan itu adalah yang sebelah ke dalam. Tapi kaf itu dalam bahasa Arab terjemahnya maksudnya dari pergelangan tangan ke seluruhnya, namanya kaf, telapak tangan. Jadi bagi ibu-ibu dalam sholat itu menutup aurat seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Diko boleh terbuka. Makanya kalau kita memakai baju itu, kemudian di ujung baju kita itu ada karet tertutup sampai siku, itu boleh kita sholat. Atau lengan baju kita itu lapang, ada itu manset, dipakai itu kalau tertutup sampai itu boleh sholat. Jadi pemahaman seketet tentang makna kaf atau telapak tangan. Jadi kalau namanya zahir telapak tangan dan belakang, zahir telapak tangan. Kalau batin telapak tangan. Kalau disebut telapak tangan itu mencakup zahirnya atau punggungnya dan batinnya atau yang di dalam. Jadi setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sunnah yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bersiwak. Bersiwak bahasa Arabnya, bahasa kitanya menggosok gigi. Di menggosok gigi, yang dikatakan bersiwak itu menggosok gigi dengan sesuatu yang kasar, apapun bendanya asalkan tidak licin. Kalau kini kita menggosok gigi dengan apa? Dengan bundar, sikat gigi. Kalau zaman Nabi dulu dengan kayu, kayunya? Kayu siwak. Itu mangko disebut istilahnya bersiwak karena membersihkan gigi dengan kayu siwak. Jadi bersiwak itu, menggosok gigi itu adalah sangat tinggi, sangat besar faedahnya. Kalau bisa kita setiap berwudu itu kita menggosok gigi. Sebab dalam satu hadis, laula an asaqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Seandainya tidak menyusahkan bagi umatku, maka sungguh aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap berwudu, kata Nabi. Jadi dalil bahwa menggosok gigi itu sangat penting, sangat besar faedahnya. Bahkan Nabi mengatakan kalau seandainya tidak menyusahkan, mungkin aku wajibkan kepada umatku. Dia artinya apa? Itulah mendekati kepada wajib. Tapi tidak wajib bro, tapi sangat tinggi faedahnya. Jadi bersiwak itu terserah apapun alatnya, yang penting sesuatu yang kasar atau yang kasih, tidak sesuatu yang licin yang bisa membersihkan mulut kita, menghilangkan sisa-sisa makanan dan menghilangkan bau dari mulut kita.
Jadi setiap kita berwudu, walaupun itu sholat wajib maupun untuk sholat sunnah atau sholat sunat, kita dianjurkan untuk selalu bersiwak atau menggosok gigi. Coba kita cari hadis yang kedua dari Nabi SAW. Kata Nabi kita, rak'atani bisiwakin afdalu min sab'ina raka'ah bila siwak. 2 rakaat sholat yang mana berwudunya itu dengan bersiwak menggosok gigi itu lebih utama dibanding dengan 70 rakaat tanpa bersiwak. Nah, itu keutamaan dari menggosok gigi. 2 rakaat kita sholat di mana wuduknya itu kita menggosok gigi itu lebih afdal kata Nabi kita dibanding 70 rakaat tanpa bersiwak. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bersiwak itu tidak hanya dianjurkan ketika kita berwudu untuk sholat. Seandainya kita berwudu untuk membaca Al-Quran, juga dianjurkan kita bersiwak. Wa yata'akkadu aidan li tilawatil Quran. Kita dianjurkan bersiwak kalau kita akan membaca Al-Quran, atau membaca hadis Nabi, atau membaca ilmu syar'i, ilmu-ilmu syariah. Kemudian juga dianjurkan bagi kita yang mulutnya berbau, walaupun kita hendak ke sholat, kalau mulut kita berbau itu dianjurkan untuk bersiwak menggosok gigi. Kemudian istisqaz minan naum, kemudian bangun dari tidur. Bangun dari tidur juga disunahkan untuk menggosok gigi dan memasuki masjid. Kalau ingin kita masuk masjid, sebab masjid itu adalah rumah Allah, itu harus suci. Kemudian wafis sahur, dan ketika kita beribadah di waktu sahur sepertiga malam terakhir. Wa indal ihtidar, yaitu ketika seseorang sedang sakaratul maut. Jadi kalau ada orang sakaratul maut itu juga dianjurkan untuk menggosok gigi. Li pernah dibilang salam moga tuh. Tidak doro. Jadi itu juga disunnahkan, sabuknya ke barangke, nah, harus dibersihkan. Ihtidar artinya sakaratul maut. Dan kemudian dikiaskan, karena orang yang akan meninggal itu disunahkan menggosok gigi, juga dikiaskan bagi orang sakit. Di orang sakit juga disunahkan untuk menggosok gigi. Kemudian sunnah wudhu selanjutnya adalah berkumur-kumur. Jadi kalau kita menggosok gigi, lah pasti kita berkumur-kumur, ya enggak? Kalau kita lagi bersiwak, menggosok gigi, pasti berkumur-kumur itu tabau sekali. Iya, kan dibaca tadi.
Sunnah wudhu itu banyaknya 8 balik. Kalau tabau sadonyo itu elok. Kalau tabau sebagian itu tidak ba'a. Tapi tergantung daripada kita ingin mendapatkan faedah yang sempurna atau tidak. Jadi baca kaji kini ko tujuannya adalah kalau kita ada kesempatan setelah itu kita usahakan setiap berwudu itu kita menggosok gigi. Sebab kata Nabi kita tadi 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama dari 70 rakaat dengan tidak bersiwak. Sama jadi Nabi salat sendirian dibanding salat berjamaah faedahnya 27 kali lipat salat berjamaah. Di tergantung dari kita mana kita pilih. Kemudian berkumur-kumur dan istinsak. Berkumur-kumur, istinsak, apa itu istinsak? Memasukkan air ke hidung. Jadi itu telah diteliti oleh ahli kesehatan, ternyata ada efeknya bagi kesehatan. Jadi ada pasien yang pergi ke dokter, keluhannya acuk sakit kepala, kata dokter tadi, amalkanlah ajaran Islam, yaitu istinsak, memasukkan air. Jadi air itu kita hirup, baru kita buang balik. Itu ada faedahnya bagi untuk menghilangkan sakit kepala, atau hikmah secara kesehatan. Jadi di samping kita dapat pahala, juga ada faedah-faedahnya dari segi kesehatan. Kemudian sunnah wudhu mengusap seluruh kepala. Kalau wajib wudhu dalam mazhab Syafi'i hanya mengusap sebagian kepala. Kalaulah kanai 3 helai rambut oleh air, itu sudah mencukupi menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita ingin mendapatkan yang sunnahnya, yang sunat, seluruh kepala itu kita usap. Iko telah kita jelaskan juga dalam kuliah subuh bahwa caranya seperti itu. Tangan kita seperti itu, tarik ke belakang, sampai di belakang kita balikkan ke muka. Itu cara yang sempurna. Harus aku disanggup ya. Jadi bagi laki-laki mudah, tapi bagi perempuan ba'a yang mungkin saja. Jadi yang penting bisa diusap seukuran rambut laki-laki sampai ke kedua. Nah, kalau rambut panjang bahasanya ke bawah, perlu diusap seadanya tidak, tapi cukup seukuran rambut laki-laki itu sampai ke kedua, kita balikkan ke muka balik. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi itu wajib mengusap seluruh kepala. Tapi kita mengikuti mazhab Syafi'i. Nah. Kemudian selanjutnya menyapu 2 talingo atau mengusap 2 talingo. Baik itu yang zahirnya maupun yang batinnya. Jadi mengusap talingo itu tidak wajib tetapi sunat. Tiba caranya jari telunjuk di dalam, ibu jari di luar. Jadi dua-duanya dapat, baik itu di dalam maupun di luar.
Berikutnya adalah menggosok-gosok anggota wudhu. Menggosok anggota wudhu. Jadi artinya kalau kita membasuh tangan, membasuh muka itu tidak hanya mengalirkan air, tapi juga menggosok. Kalau kita membasuh tangan itu juga kita gosok, termasuk membasuh kaki. Jadi kalau yang wajib, asalkan seluruh muka kita itu dialiri air, itu wudhu kita sah. Tapi menggosok-gosoknya itu sunnah. Kemudian wa takhlilil lahyati kata, dan menyelang-nyelingi, selang-seling jenggot yang tebal. Ini bagi laki-laki kayaknya enggak? Ini laki-laki yang bagi yang ada janggutnya tabal sampai ke bawah, itu sunnah menyelang-nyelingi dengan jari tangan dengan air. Dan menyelang-nyelingi jari-jari. Di kita tadi membasuh telapak tangan di awal, kita lanjutkan sunnah berikutnya adalah kita selang-selingi dengan jari kita seperti itu. Di kini di musim corona kok lacuk orang praktek mereka ndak cara cuci tangan yang benar. Gosok-gosok diselang-selingi jari mereka. Itu juga termasuk sunnah hukumnya. Bukan hanya jari tangan, tapi juga jari kaki. Kemudian berikutnya adalah memanjangkan gurah. Apa itu yang maksud dengan memanjangkan gurah? Membasuh wajah, meluaskan atau melebihkan dalam membasuh wajah. Jadi artinya kita wajib membasuh muka, itu wajib karena seluruh muka, mulai dari tampek tumbuh rambut yang biasa di atas sampai dagu. Kanannya telinga kiri, kanan telinga kiri. Itu yang wajib. Yang dimaksud dengan memanjangkan gurah adalah kita lebihkan dari ukuran muka tadi keluar. Jadi artinya itu lebih berihtiyat, kita lebih berhati-hati jangan sampai kurang. Pada kurang biarlah rancak balabiah, itu tujuannya. Jadi biarlah labiah keluar ketika kita membasuh wajah. Dan memanjangkan tahjil. Memanjangkan tahjil artinya adalah melebihkan ketika kita membasuh dua tangan dan dua kaki. Kita basuh tangan, yang wajib adalah sampai ke siku. Agar tidak kurang, maka kita labiahkan kateh seketek dari batas siku kita. Bantu tujuh kita basuh kaki, batasnya yang wajib adalah sampai mata kaki. Kita labiahkan kateh seketek, itu disebut dengan memanjangkan tahjil. Jadi di situ ada hadisnya ibu-ibu, keutamaan dari memanjangkan gurah dan tahjil itu. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gharran muhjilin min asaril wudu. Faman istata'a minkum ayyatila ghuratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti dipanggil, wahai orang yang memanjangkan gurahnya, wahai orang yang memanjangkan tahjilnya,
disebabkan oleh bekas wudhu. Karena itu barang siapa yang mampu di antara kalian, hendaklah dia memanjangkan gurahnya. Kemudian menambah Imam Muslim, wa tahjilihi, dan memanjangkan tahjilnya. Jadi pada hari kiamat nanti, orang yang memanjangkan gurah, memanjangkan tahjil itu diseru, dipanggil. Artinya yud'auna bi baydal wujuh wal aid wal arjul. Mereka dipanggil dalam keadaan wajahnya, dua tangannya dan kakinya bersinar. Itu hadis keutamaan memanjangkan gurah dan tahjil. Jadi itu nanti akan bercahaya, bercahaya nanti di hari kiamat. Kemudian berikutnya adalah sunnah wudhu itu wa taslis, melakukan perbuatan wudhu itu 3 kali, baik itu yang dibasuh maupun yang diusap. Jadi 3 kali. Kalau sekali itu sudah cukup memenuhi yang wajib. Kalau kita buat 3 kali, kita dapat yang sunnah. Jadi karena itu kita buat jangan hanya sekali, tapi kita lakukan 3 kali. Apa hikmahnya maka kita buat 3 kali itu? Kalau sekali itu takutnya ndak mencukupi. Contoh kita basuh muka, kira-kira kalau sekali kita basuh muka tuh likanai sudah jadi iya tuh. Kita khawatir ndak kanai dari sedunya. Makanya kita buat 3 kali agar bisa memenuhi, agar air bisa mengaliri semua yang wajib dikenai air. Untuk tujuan kita membasuh tangan, membasuh kaki. Kalau sekali kita buat takutnya beko kurang. Nah, jadi anggapan kita sekali itulah cukup karena itu hanya wajib, tapi kenyataannya beko kok sekali itu ndak karena diai anggota wudhu kita tuh sadonya, maka wudhu kita tidak sah. Kemudian berikutnya adalah berturut-turut. Jadi tertib itu berbeda dengan berturut-turut. Tertib itu adalah salah satu rukun wudhu, hukumnya wajib. Apa itu tertib? Melaksanakan atau melakukan perbuatan wudhu sesuai dengan urutannya. Kalau kita basuh tangan dulu, sudah tuh kita basuh muka, itu namanya tidak tertib. Jadi sesuai dengan urutannya kita lakukan, itu disebut dengan tertib. Yang muwalat namanya adalah tidak disela oleh kegiatan lain. Di contoh kita sudah basuh muka, kita adalah kerajo lain. Sudah tuh kita lanjut kalau balik. Sah udah gitu sah, tapi tidak dapat sunnah muwalat. Di muwalat itu perbuatan wudhu dari awal sampai akhir indah ada disalo oleh kegiatan lain, disebut dengan muwalat. Kemudian sunnah wudhu juga menghadap kiblat. Wastiqbalil kiblat, menghadap kiblat. Kalau kita mampu, kita usahakan berwudu itu menghadap kiblat. Dan selanjutnya adalah meninggalkan bercakap-cakap atau meninggalkan berkata-kata. Jadi kalau kita berwudu di masjid, enggak, di keran itu ada kawan sebelah di sambil wudu itu mau tajam tahu,
Bila pulang, mudah yang tahu ada. Bakaba. Itu boleh, tapi lebih baik kita diam sewaktu berwudu itu. Kalau kita diam, tidak berkata-kata, kita dapat sunnah. Berikutnya adalah meninggalkan at-tansif. Tansif itu artinya adalah mengeringkan. Atau kita sudah berwudu itu kita lap. Jadi boleh atau boleh, tapi lebih baik kita biarkan. Ya, jadi kita berwudu itu kita biarkan anggota wudu kita tadi dalam keadaan basah. Jadi kalau babadak boleh, tapi ya kalau kita ingin dapat sunnahnya, kita jangan dilap, jangan dikeringkan. Tapi kalau umpamanya kini lah lamu, kita berwudu, jaraknya di kita semua itu masih lamu, kita boleh badak bare boleh. Tapi lebih baik kita biarkan. Jadi hukumnya adalah makruh. Makruh kita mengeringkan air bekas berwudu itu. Kemudian berikutnya adalah wasyahadatan aqabihi, dan membaca 2 kalimat syahadat setelah berwudu. Artinya kita membaca doa sesudah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ditambahi dengan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kemudian ada tinggal tadi cie, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Di kita itu pada tangan dan kaki. Di tangan kanan, tangan kiri. Kedua-duanya wajib kita basuh. Boleh tangan kiri dulu, boleh. Tapi sunnahnya kita dahulukan tangan kanan baru tangan kiri. Sunnah hukumnya membasuh kaki kanan dulu baru kaki kiri. Jadi itulah sunnah wudu. Kalau kita sudah mengamalkan salamu iko seluruhnya alhamdulillah. Kalau belum, mari kita niat untuk mengamalkan yang belum kita amalkan tadi itu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa perbuatan sunnah itu jangan kita pandang dari segi meninggalkannya. Itu yang sering kita salah paham, bahwa itu kan sunnah, kan tak berdosur. Tapi kita pandang itu adalah sebagai peluang. Coba kita bayangkan, kita berwudu, kalau kita sholat wajib saja sekurang-kurangnya kita berwudu 5 kali sehari semalam. Alulai kalau kita melakukan sholat sunat yang lain seperti sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, maka kita berwudu itu lebih banyak dalam sehari semalam itu. Jadi kalau kita bawakan yang sunnahnya,
maka kita mendapatkan faedah yang lebih banyak. Kalau kita tinggalkan ba'a, ndak ba'a doh, tapi kita rugi, membuang-buang kesempatan atau peluang yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian dulu. Kalau ada pertanyaan ibu-ibu dipersilahkan, waktu masih ada. Enggak? Silakan kalau ada yang ragu tentang materi kita yang tadi itu. Kita berwudu dengan air keran, Bu. Nah, ya. Jadi ibu jamaah rahimakumullah, itu adalah berkenaan dengan bab air mustakmal. Air yang sudah dipakai untuk bersuci atau untuk berwudu atau untuk mandi wajib contohnya. Itu ndak boleh lagi kita pakai untuk berwudu. Kadang-kadang sebagian orang kan ada dek terlalu berhemat enggak. Berwudu aja basuh muka, ditampung jembe. Di bawah beko air itu diambil untuk basuh kaki. Dalam pikirannya mungkin kan basuh kaki mah kadeannya. Tapi itu tidak sah dipakai lagi, namanya tuh air mustakmal. Jadi kalau kita pakai air tadi itu tidak memenuhi syarat untuk berwudu. Kalau tidak memenuhi syarat berarti wudu kita tidak sah. Kalau wudu kita tidak sah, salat kita tidak sah. Itu akibatnya. Jadi tambah sampai ke sebenarnya hati-hati. Contoh kita tidak sengaja, kita berwudu di keran, kita basuh muka. Setelah kita basuh muka, kita menampung air balik. Air yang laki di muka kita tadi menetes ke telapak tangan yang kita tampung kok. Itu berarti adalah bercampur dengan air yang, karena itu tidak kita sengaja, tapi tanpa kita sadari bisa. Kalau tidak salah liter air yang itu sekitar 200 liter air. Ragadang lagi gitu. Jadi kalau mencukupi sebanyak itu airnya, boleh kita masukkan tangan ke dalam. Di maka kita cari di masjid sebagian ada tuh dibuat kulah gadang tuh enggak. Orang berwudu langsung masuk ke dalam tangan, enggak masalah. Di air yang mustamal itu enggak boleh kalau airnya sakete. Tapi kalau airnya lain mencapai ukuran tadi itu lebih kurang 200 liter. Kalau dewa apa tuh? Satu drum itu benda, satu drum itu. Nah ya satu drum, ukuran drum itu. Bu? Ya lebih kurang itulah. Jadi kita agaknya lah pokoknya jumlah airnya itu lebih kurang 200 liter. Itu kalau air yang mustamal pun masuk ke dalam, boleh kita pakai. Jadi karena airnya sudah banyak. Tapi kalau airnya kurang dari itu, tidak boleh kita pakai. Iya, artinya kita berwudu tadi, kalau kita lah mengambil air sekali, berarti air yang pertama tadi laki di tangan kita enggak. Kita masuk ke dalam balik, berarti lah bercampur tadi dengan air yang mustakmal. Air yang lengket melekat di tangan tadi pasti masuk ke dalam. Pakai dayung tidak masalah. Di Mas tadi kan air yang sudah melekat atau bekas dari membasuh anggota wudhu kita, baik itu muka atau tangan, itu bercampur dengan air yang akan ambil tuh. Berarti hukumnya sudah mustakmal.
Tapi kerannya mengalir. Jadi airnya sampai lipat-lipat. Kita ambil pakai tangan. Kalau kita ambil langsung ke dalam MB itu juga lebih rancak indah. Itu maksudnya bercampur juga. Kalau ada kerannya hidup, airnya mengalir, lebih elok kita ambil tampung di keran tadi. Jadi kalau kita masuk ke dalam itu, walaupun airnya mengalir, tapi itu tidak langsung, air mengalir itu lah masuk ke dalam lah bercampur. Jadi kita lebih berhati-hati, lebih ihtiyat demi untuk kesempurnaan wudhu kita. Jadi lebih baik kita ambil air yang di keran itu, atau kalau di MB itu kita ambil pakai alat dayung penyawat tadi. Ada pertanyaan yang lain? Nah, silakan Bu. Misalnya kan berhasil, itu kecil juga. Kalau tak lama, aku nanti semua orang yang tidak. Bila mampu nanti semua orang, saya kalau mampu kalau Diko masalah melamang Bu ya. Jadi itu perlu kita ketahui. Jadi masalah dalam agama itu kadang-kadang kan kecil uang ya tidak banyak. Di sebenarnya malamang itu hanya tradisi gitu. Ya tradisi. Bukan itu tidak ada hubungannya tuh jo akhirat nanti. Jadi kalau malamang itu baalo kan di luar daerah kita enggak. Malamang itu hanya tradisi di kampung awak, di Malaysia ada juga, mungkin di Nusantara kalau disabui. Tapi kalau di tempat lain di dunia, di Timur Tengah contohnya ada malamang baca roy. Jadi itu kita perlu bertanya kepada yang tahu, ya enggak? Di kadang-kadang tuh sabunnya sebelumnya, kadang-kadang masyarakat kita lebih yakin kepada kece uang daripada apa yang disampaikan oleh guru di masjid jadi surau. Yang disampaikan kaji di surau itu jaleh dalil Al-Quran dan hadisnya, kadang-kadang ada tuh yang tidak yakin. Tahiyun tahinda. Tapi kalau kece uang, kece sianu dia itu tidak boleh dong. Kadang-kadang sangat yakin apa namanya itu kabar burung atau kabar angin lebih diyakini daripada ilmu agama yang jelas sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Jadi habis pertanyaan? Kalau habis, jadi itu harapan nambah kita nambah samo tentang materi kita hari ini. Bagi yang sudah mengamalkan, alhamdulillah. Bagi yang belum, mari kita niat mengamalkan tentang sunnah wudhu nan kita baca tadi. Kita kana tuh, mulai dari membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membasuh kedua telapak tangan, kemudian niat itu sewaktu kita membasuh muka itu wajib. Di niat itu masuk rukun wudhu, hukumnya wajib. Di rukun wudhu itu dimulai dengan niat, disudah dengan tertib, itu hukumnya wajib. Kalau sunnah wudhu itu kalau kita tinggalkan tidak masalah, tapi ada peluang yang besar bagi kita untuk mendapatkan faedah-faedah yang sangat banyak. Jadi kita amalkan itu, kita ansur-ansur, kita kana-kana. Mudah-mudahan karena ikut amal kita sehari-hari, kita berpeluang mendapatkan faedah yang sangat banyak. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin.
Oh, ada juga pertanyaan leh. Itu pertanyaan yang bagus. Tadi disunahkan menggosok gigi kecuali dengan jari tangan. Itu tidak masuk tuh. Jadi artinya menggosok gigi tadi kan dengan benda lain, bukan dengan jari tangan. Ya doanya karena itu dah. Jadi karena tidak ada penggosok yang lain yang jari tangan aja lah ya. Boleh atau boleh, tapi itu tidak masuk dalam kategori menggosok gigi. Dia masuk tuh apa? Contohnya jo kain boleh, tidak ada lagi jo kain. Jo kain, jo banto, teman dulu jo banto ya. Atau jo sabui boleh aja. Jo kayu siwa. Jadi dengan benda yang lain, yang kasar, yang bisa membersihkan gigi kita. Jadi itu cie yang mungkin salamoko kurang kita amalkan, yaitu menggosok gigi. Mulai kini kita usahakan setiap berwudu itu kita bawa gosok gigi bundar. Tidak usah pakai odol bana, pakai Pepsodent bana. Cukup kita gosok gigi saja itu sudah memadai. Ya, jadi kalau memungkinkan, kalau kita di rumah itu tentu kan lebih memungkinkan. Kalau kita pai-pai itu susah, enggak? Babuk maksudnya? Bangun tidur bakal ada gua dari kamar mandi. Tapi gosok gigi ya udah. Jadi kalau menurut sunnah wudhu itu kita basuh tangan dulu. Dia boleh. Jadi kaji itu tidak perlu banyak sakete, tapi bisa kita amalkan itu lebih baik daripada banyak indak dape. Itu jadinya kalau salah mau ke kita kurang perhatian masalah itu, kita mulai kini kita niatkan setiap berwudu kita gosok gigi. Kata Nabi tadi 2 rakaat dengan bersiwak gosok gigi lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Apa sebab itu? Salat itu adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kini menghadap manusia pembesar, malu gitu kalau mulut kita babaun atau ada sisa makanan. Nah, kita ingin mulut kita bersih, apalagi kita salat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmahnya. Dia habis pertanyaan, habis. Jadi mudah-mudahan apunan kita baca tadi bisa kita amalkan, memberi apa kita bersama. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.